Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Andi Slebes Channel. Kali ini ada video dibuang sayang, ya lebih baik untuk berbagi buat kita semua. Semoga menjadi bahan introspeksi diri, ya menghibur diri sekalian. Kami bersama teman-teman Bang Kores, Julius, sama teman-teman yang lain lagi sedang makan siang di salah satu tempat Jakarta Barat di Joglo. Bang Luka datang, ya, disuguhi makan ikan bakar dan seterusnya. Sesudah itu diskusi ringan, tapi kocak lucu. Saya coba menengahi sebagai moderator, ya agak tidak kondusif. Ya itulah kalau spontan. Mungkin audio juga kurang bagus, ya nggak apa-apalah. Yang penting buat Anda simak saja gitu ya. Intinya diskusi antara Bang Kores, Luka Tambunan dan teman-teman yang lain. Ini dia liputannya. Selamat menyaksikan. Tapi Pak jangan hadap sini ya. Kayaknya mau balik. Soalnya lu mobil. Ya ya. Gimana? Lu nanya jangan hadap sini. Lu nanya solo, nanya lagi. Ada mobil nih. Nah, ya kan Rolls Royce lagi kan. Daripada lo naik Delman. Kok Delman sih? Ya, siapa namanya Bang Uga? Gua kan dulu pernah juga Bang Uga, kita menimbang manusia nih pernah nih dulu ya kan. Enggak ada tuh kayak gitu-gitu ajarannya. Jangan nambahin yang ada di Lo belajar kan nama pendeta. Kita ini udah di atasnya pendeta, Nabi Rasul. Dengerin. Pendeta itu mengirim tangan. Lu enggak tahu. Apanya? Rasul itu nggak perlu pakai sekolah, kita bikin sekolahan. Besok gua mau bikin sekolah, King of King Institute. Kita nggak perlu kuliah, kita bikin kampus. Mau kita bikin kampusnya, mau jadi dosen. Abang aja makan nasi Kampus Jepang. tadi kampus dari kampus rohani. Abi Pak. Kampus rohani apa ya? Parah. Kampus rohani. Berarti Laura doang yang ada. Kampus Yang beneran. Kampus beneran, kampus beneran, Pak. Aja, Kampus beneran, Pak. bukunya kan ada. Bukunya ada. Bang Uga, Yang punya sekolah itu udah kerja sama kita ya. Bang Luga, tolong nanti bikin event, tolong Bang Luga, aja Bang Luga. kebutuhannya. lu pernah kasih koin Nanti kan? saya share video terus 300 juta. Bang Uga, Ya bu, tenang aja bu, bahasa lu. Bayangin video tuh 300 juta mulai. Itu dah, itu kamar mandi dalam ya, itu video terus. Iya masuk. Itu yang paling murah, Paling murah. paling murah. Ntar bisa kesembahin yang Sama paling lagi, bagus, yang paling murah. Apa lu mau bikin itu? Foto kan di dalam sini rame-rame. Rumah kampus. Iya. Oke kan? Siap. Iya kan mau mentar Kamu naik. iya. Iya itu mau mentar. Inilah. Kapan lagi ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita berada di Joglo, di rumah Bang siapa Bang? Bang Rudi Joglo, pemilik kontrakan di Joglo. Gua kan kumpulin lagi Bang Uga, lu Sekarang kita diundang oleh beliau, Bang Luka juga datang nih teman-teman. Nah ini lagi diskusi ringan. Kayaknya lu nggak capek ya hidup kayaknya gitu ya? nyesel loh. Enggak. Nyesel ini aja. Lu coba periksa kejiwaan Bang Uga. Wes, gue bilang jangan terlalu. Tanya-tanya lagi Biba, tanya lagi. Jangan dibantah Biba. Jadi, Rolls Royce ini. Rolls Royce gua tuh nggak mau sih. Penasaran gua pengen nyoba naik Rolls Royce di sorga. Berarti lu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bukan, gua pengen lihat dulu. Dia pengen naik Rolls Royce dulu. Loh, kalau mau naik itu kan harus ke Yerusalem baru. Itu ada di Yerusalem baru. Untuk ke Jadi Yerusalem kamu mau baru. ngajak gua ke Daripada lo ke Cianjur. Mending lo ke Jerusalem Aceh aja. aja gerejanya keren-keren, Bre. Gereja pusaka, gereja Advent, PGDI. Kemana nih gereja Jadi di Jerusalem di baru. YB? Di Jerusalem baru. Cuma penduduk Jerusalem yang bisa face to face dengan Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus. Tapi di jatuh kok itu sih yang sholat tuh ya? Nah, dulu. ya aja Biba. Oh, great. Iya banget emang. Satu gini ya. Iya. Asik kan di kita lagi ya. Kayak kita. Tuhan tuh, lu tau gak Lucifer? Lucifer ya. Iya. Itu malaikat ngomong satunya Tuhan. Setelah Lucifer, Mikael buat Gabriel. Kenapa dia bisa ngomong satu? Gitarisnya. Gitar. Yoi. Gabriel apa drummer? Bukan. Jadi
Lucifer ini memang khusus musik Enggak. dan dia memang megang gitar. Megan kita. Ya. Itu gua tahu dari salah satu teman gue yang juga tapi pernah ketemu Lucifer. Dia bilang Lucifer itu megang gitar. Gua tahu dari mana gua ngomong. Ya. Waktu itu teman gue mau minta gitar, dia bilang kamu suruh minta Lucifer. Makanya semua konser. Elemen tripodnya apa sih? Gitaris. Siapa yang disuruh megang sul? Ini buat konten bagus ya? Dia pernah Oh, tuh lihat. Siapa yang megang sul? teman gua si Pak Nirwala. Jadi Lucifer itu bukan gitar. Temennya Luga, siapa namanya? Pak Johnson Nirwala. Pak Johnson Nenggolan itu doi suling. Jadi dia apa namanya ya pemain sulingnya Tuhan gitu ya. Iya, jadi sebenarnya Luga aliran sesat Luga. Lucifer itu sebenarnya gitaris, makanya eventnya Lucifer yang paling akbar di muka bumi itu konser metal. Konser metal Lucifer. Makanya kan Kalau untuk menanding konser metalnya Lucifer, Sam, Wah, bikin apa? Makasih. Konser makanya Kamu mau ke Monas ya nanti ya? karena Kita mau ke Monas. kenapa gue pengen bikin konser King of King, lihat nih ya. Teman gue pernah dapat penglihatan. Bang Luga itu konsep King of King juga dari 2015 nggak rilis? Dulu sabar. Kenapa gue pengen bikin konser King of King? Teman gue dapat penglihatan. Gue melihat satu. Siapa? Teman gue Robert. Teman gue Robert. Itu Ores. Dapat penglihatan. Itu ada satu konser. Itu yang hadir 3 juta orang. Itu nangis. Itu yang berjilbab semuanya. Datang. Dengerin dulu. Tapi berjilbab. Jilbab. Kaosnya King of Kings. pakai lengan pendek, Lengan panjang. lengan panjang. Berjilbab. Jilbab. Itu semua apa laskar-laskar dia itu nangis semua. Ada laskar api nggak di situ? Apa? Ada laskar apinya nggak? Ada. Ada. Jadi, nah penglihatan itulah yang menginspirasi gua bahwa gua akan bikin konser seperti itu karena penglihatan itu ya kan 3 juta orang gua bikin konser apa nih? Ini yang ngegandeng yang harus dibantu pengomong yang bisa membayar konser. 3 juta orang lihat tuh konser. Iya, itu ujungnya udah gak kelihatan, tapi apanya penjaga-penjaga apanya Itu rohani. panitianya Rohani. itu berjilbab semuanya tapi kaosnya gambar Tuhan Yesus tulisannya ngomongin. Tuh ini tuh apa coba? Ini tuh penglihatan lu tuh menandakan apa? Lu tuh disayang sama muslim gitu. Bukan di Oh iya, yang nonton jilbaban enggak? berjilbab, Ah. tapi kaosnya gambar Tuhan Yesus tulisannya King of King. Iya, itu supaya membeli produk yang lu jual. Om Luga. Sayang sama lu. Om Luga. Makanya nafsirin. Loh, Yang nafsirin, bukan benar. yang nafsirin, Dengarkan. yang nafsirin yang dapat penglihatan ini. Apa arti dari penglihatan ini? Bahwa memang gak lagi bangsa Iya, Islam kapan sih meninggalkan Yesus? Ya, kapan Islam meninggalkan Yesus? Iya lah. Yesus Al-Masih. Bang Luga. Makanya yang Detik-detik. di penglihatan lu yang Dapat hidayah guys, detik-detik dapat hidayah. Bentar lagi lu belajar wudhu. Amin ya Allah. Amin. Amin. Iya. makin pinter deh. Ya Jadi enggak? gini, Lu lihat tuh nongkrong di sini siapa di sini? Muslim semua. Yesus lagi itu, sholat asar. Yesus itu nabi atau anak Allah? Nabi atau anak Allah? Nabi iya. Nabi. Nabi itu kan tugasnya menyampaikan firman. Menyampaikan. Bukan menyampaikan dosa. Betul. Yang banyak. Dia menginformasikan dosa sudah diampuni. Nabi bisa ngampuni. Waduh, dosa. amam. Nabi bukan nggak bisa ngampuni dosa. Dia menginformasikan orang. Nah, ketika Yesus berkata kepada seorang yang dia sembuh, Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Marah kan? Ahli Taurat kan? Kita dulu Marah. Marah. Kenapa? Yesus bilang, supaya kamu tahu di dunia ini gue berhak mengampuni dosa. Ngeri gak? Anak manusia. Kalau gue ngeri, kalau anak manusia. Anak manusia dia bisa mengampuni dosa. Berarti Yesus anaknya. Dia bisa mengampuni dosa siapa? Itulah kenapa setelah itu anak manusia diajarkan doa Bapa kami. Ya. Ampunilah mereka mereka. sebagaimana kami mengampuni. Terus dalam berdoa kepada Bapa dalam Enggak ada itu dalam Yohanes 15 ayat 8 itu mau baca. kita enggak. Ini Doa mau Bapa baca kami nih. Matius 6, doa Bapa kami. Ini kenapa loncat? Loh, kita kan harus baca seluruh ayat. Lah, boleh kita baca seluruh Seperti kami pun mengampuni. Baca seluruh ayat. Orang Yo. Kristen enggak kerja. Habis perjanjian baru panjang. Kan Yesus berkata, berdoalah ke Luga, Om Luga. dalam Dalam nama Yesus, namaku. nama Luga.
bukan dong, kan itu Udah bener ya awal. Dalam nama Yesus. ya betul. Jadi kita berdoa kepada Allah, kepada Bapa dalam nama Allah Bapak berarti. harus dalam nama Yesus. Kenapa dalam nama Yesus? Salah, ayatnya Yohanes 16. Pada hari itu kamu akan meminta kepada Bapa Dalam namaku. Benar kan? pada hari itu bukan hari kami. Iya, kapanpun kita berdoa. Lo nggak bisa pada hari Kan itu. Nih, Kenapa? Bang. Sebentar. Kenapa kita berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus? Karena Bapak bisa ngampuni dosa. Bukan setiap bukan ya? hari. Bapak bisa ngampuni dosa nggak tanpa dari Yesus? Lah iya Bapak yang punya keselamatan. Ini TikTok kan ya? Bapak bisa nggak ngampuni Pakai dosa Thailand. kalian tanpa darah Yesus? Kayak orang bener aja sih. Bisa. Nggak bisa. Loh, Kalau bisa mau masuk Islam. 2 Tawarik 7:14 tolong Kalau bisa masuk Islam Kalau katanya. bisa masuk Islam. Ya. Oke. Kalau bisa masuk Kalau Islam. bisa masuk Islam tolong dibacakan 2 Tawarik 7:14. 2 Tawarik. Buka ayatnya, buka ayat, buka ayat. Mau kemana lu? Mau kemana? Bukan ambil air. Kemana? 2 Tawarik berapa? 2 Tawarik 2 berapa? Tawarik 7:14. 2 Tawarik 7 14. 14. Udah mulai panas ini. Minumnya air Ini aku bacain dulu gak? Lu gak? Gua bacain ya. Lu gak? Mau gua bacain kan lu gak? Ntar dulu lu gak belum dengar. Nah, udah ya. Gua bacain ya. Tadi lo bertanya, lu Gua bisa bacain, gua bacain. Taruh lu, kalau lu gak lagi emosi, asam uratnya kambuh jangan. Gak apa-apa dia asam urat gua asam lambung sama. Sama. Nih, lu gak? 2 Tawarik ya. Asapnya naik. Nih ya, 2 Tawarik 7:14 nih. Dan umatku yang atasnya namaku disebut Ya, merendahkan iya, diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Duar, selamat datang. Pinter banget dia mah pinter. Katanya dalam namaku ya. Namanya siapa? Perjanjian baru, perjanjian lama. Namanya lama. Namanya siapa? Namanya siapa? Perjanjian lama. Yesaya 43 nomor 11. Namanya siapa? Ye. Enggak di situ namaku. Nama siapa? Yahayu namanya. Yahayu. Iya. Nama Tuhan belum diberitahu sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa dalam surah Al-Fatihah ada kata Bismillahirrohmanirrohim. Namanya siapa? Dengan menyebut nama Allah. Jadi nama Allah siapa? Nah, Allah nama Tuhan itu Allah. Oh. Nama Tuhan itu Allah. Oh gitu. Ya iya. Dalam nama Allah bisa masuk neraka enggak? Wah, kenapa dia sukses? Sudah dites. Udah. Udah pernah ketemu Lucifer? Belum. Jangan bawa ke setan. Enggak, gua tanya. Loh, kan katanya bisa usir setan. Udah pernah ketemu Lucifer belum? Gila. Kurang Di kurang Islam, jauh mainnya. di Islam Lucifer itu nggak ada apa-apanya Siapa? di hadapan Ifrit. Ifrit siapa? Ifrit itu adalah jin paling tinggi dalam Islam yang menguasai 7 samudra. Lucifer dalam dunia suntangan sama Namanya apa Iblis. sih lu? Ifrit kepanasan dengan ayat Kamu di sini ada segala mana. Gue ceritain sedikit dari kesaksiannya. Jadi Allah mana yang benar? Jadi gimana Mas Rizal enggak lu? Apa? Tadi mengampuni dalam nama Yesus. Jadi gini. Belok-belok. Sebentar. Ayo udah asyhadu. Sebentar dulu. Nanti kita jadi gini. Tadi kan udah dibuktiin. Gini loh Bang Luga. Aku bersaksi. Tadi menurut Bang Luga katanya di dalam nama Yesus itu tadi kan nggak ada di dalam nama aku adanya. Iya, makanya kita baca lagi ucapan Yesus. Sebentar, kan Yesus berkata begini, berdoalah kepada Bapa. Kan kalau Yesus ngomong kan lebih jelas ya. Kalau perjanjian lama itu kan baru separuh. Jadi ketika Yesus datang digenapi. Makanya Yesus berkata, berdoalah kepada Bapa dalam namaku. Makanya tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak pakai Pada nama hari Yesus. itu kamu akan meminta kepada Bapa dalam namaku. Oh, jadi doa lu nyampe. Pada hari itu Dosa lu udah diampunin loh. itu sudah dijelaskan di dalam hadis. Pada hari itu Bukan, orang-orang akan meminta kepada Iya, Nabi tapi Isa. Yesus berkata berdoa kepada Bapa dalam namaku. Nanti takutnya Yesusnya marah sama Lah, lu. itu namanya gini. Yang mana? Kalau nanti Yesus datang kedua kali lu mau lari kemana? Dalam Islam itu ada namanya juga wasilah. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Oke, Yesus berkata begini, barang siapa minum darahku, sebentar dulu, makan dagingku dan minum darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Gue tanya sama lu,
Lu udah minum darah Yesus? Dalam bentuk roti dan anggur maksudnya ya, Dak. Per tahun 34 ya. Tahun 34 Masehi. Darah Yesus sama daging udah Enggak, habis. gua tanya lu percaya enggak ucapan itu? Udah habis. Jangan lari ke situ dulu. Itu namanya cara remis. Ketika Yesus berkata, barang siapa minum darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaannya gitu. Lihat dulu. Darah Yesus bisa memberikan hidup kekal. Dan ini siapa sih? Ya Nabi. Nabi Muhammad SAW. Jadi gue ceritain Nabi. Satu. Darahnya manusia itu nggak bisa ngasih. Kenapa? Ada yang minum nggak? Ada yang minum nggak? Ah, Ada yang minum? jangan lari ke sana dulu. Nggak ada kan? Nabi. Mau cari remis ini. Kita cari skak-skak. Gantian lu Kak, gantian. Kita mau main satu skak mati. Belum. Gini loh. Lari sana, lari sini, jangan. Maksudnya gini loh. Gantian. Jangan ngasih kepada. Kebetulan gua pernah catur. Kalau orang cari remis itu, itu udah mau habis kerajaannya. Gua memberinya ada catur, gua satoin berantakan ada catur. Dikasih diajak nih. Udah gantian. Gini. Gantian, ah. Lu jangan kasih sesuatu yang di Islam juga ada, ya. Nabi Muhammad SAW waktu itu sedang dibekam, darahnya berkucur, nyuruh buang kepada sahabat bahwa itu darah bukannya dibuang diminum. Apa kata Nabi? Sesungguhnya yang ada darahku dalam dirinya maka haram neraka untuknya. Biar selamat datang di tempat. Ngampunin dosa enggak kata lu Kak? Oke. Apakah Nabi kami jadi Tuhan? Enggak. Nah, yang jadi masalah Sekarang gini, Yesus ketika ngomong barang siapa minum darah dan makan dagingku, ada yang mau nggak? sebentar. Ada yang mau kagak? Sebentar. Jangan sebentar, buktikan bahwa dari Matius sampai Yohanes ada yang makan. Sabar. Ada nggak? Ketika- Kalau nggak ada satu Sebentar dulu kosong. dong. Kan Yesus itu kan memecah-pecahkan roti dan Itu dagingnya. kan ya, itu kan suatu simbol. Simbol Nabi gua beneran. Apanya? Nabi gua darah beneran. Nabi Muhammad darah beneran. Darahnya diminum, haram Iya. neraka untuk yang minum darahnya Nabi. Setiap Ketika sebentar. nggak sengaja meminum. Oke, Nah. ketika Yesus mengajarkan sesuatu ajaran, minumlah darahku supaya memperoleh hidup yang kekal. Dia nggak cuma berteori, dikasih jaminan. Apa? Yaitu kebangkitan dari kematian. Nah, dia dibawa nggak ketika bangkit? Nah ini gue kritisi. Ketika dibangkit, yang makan dan minum darahnya Yesus dibawa nggak ke surga? Lu bantah dulu, bisa nggak lu lawan kebangkitan dari kematian? Itu lu lawan dulu, kalahkan dulu baru ngomong. Enggak, kalau gue Nggak manfaatnya bisa, apa? Kak. Manfaatnya apa? Nggak, gua tanya, apanya? Manfaatnya. Ketika bangkit manfaatnya apa? Kalau dia mati, dia bangkit. Dia tahu semua yang lagi nongkrong di neraka siapa. Manfaatnya Si buat Ucok, si Ah. Bajigur. Dia tahu. Ada. Dia tahu. Kamu Manfaatnya apa? ngasih tahu ke lu supaya lu hati-hati milih ajaran. Lah, kalau misalnya cuma ngasih tahu doang semua nabi kayak begitu harus yang Oh, berbeda. beda. Harus yang berbeda. Belum ada nabi yang ke neraka terus bangkit lagi, belum ada. Lah. Cuma Yesus. Nabi Muhammad Siapa? menyelamatkan orang beriman dari neraka. Apa? Ada buktinya? Oh iya dong. Udah pernah ke sana dia? Udah pernah dibelah Buktinya dadanya apa? Nabi. Bukan Soal masalah neraka belah. udah sering Nabi Bukan melihat masalah dan datang belah ke dada. Lu sana. mampu nggak bangkit dari kematian? Mampu nggak? Buah-buahnya. Ayo cepet. Raja lu terserah lu siapa Nggak, kek? maksudnya gini, Nabi Muhammad tanpa bangkit aja Oh, sudah nggak ada bisa. orang yang diharapkan Nggak dari bisa. neraka. Kalau nggak bangkit dari Yesus, makanya gue tanya, Yesus bangkit manfaatnya apa? apanya? Manfaatnya ketika Yesus bangkit ada nggak yang diajak ke surga pas Yesus bangkit? Kalau 500 orang melihat Yesus nih, ada nggak satu orang dibawa ke surga? Apanya? Dijawab, ada nggak satu orang dibawa? Ini kan ada Banyak. di kisah para rasul. Banyak. 500-an orang melihat Yesus naik terangkat ke surga. Iya. Nah, artinya kan surganya dekat sama awan tuh. Kelihatan surganya nih. Iya. Ada nggak yang dibawa orang Kristen? Banyak. Siapa? Gak ada yang ikut, gerak sendiri dia. Siapa Ada yang nih. dibawa? Sendiri Ada dia nggak? berangkat. Iya kan orang kan kalau manusia mati. Udah ada dulu, nggak? sebentar dulu. Kalau Nabi Muhammad udah ada yang diharapkan dari neraka. Manusia tidak bisa terbang hidup-hidup ke surga. Loh, Karena dosa. Yesus bukannya segala sesuatu itu tidak mustahil bagi Tuhan. Sekarang gua tanya, Yesus naik ke surga hidup-hidup nggak? Hidup. Ada yang dibawa nggak? Nyata. Jangan lu tanya Lah, yang iya, bawah itu dulu. kalau misalnya- Sekarang begini, lu jangan membantah. Jadi ayo dong. Sebentar gini. Lu jangan membantah orang yang hidup-hidup naik sebelum lu bisa kalahkan dulu. Gua nggak bantah, gua mengingatkan dia bangkit. Ah. Yesus bangkit nih. Hidup. Dia Iya. bangkit. Tapi ketika kebangkitan dan hidupnya tidak ada manfaat untuk orang-orang yang Siapa bilang percaya. gak manfaat? Ada yang dibawa ke surga nggak? Banyak yang dibawa. Siapa? Gak ada, gak ada. Sekarang begini. Gak ada yang ikut. Sekarang gini. Aduh. Orang kalau mati ya
itu nggak bisa dibawa ke surga langsung. Mereka harus mengalami kematian dulu karena dosa. Terus ngapain Yesus disalib? Apanya? Untuk membawa orang-orang itu ke surga, kan dia udah sendiri. Udah dibayar. Apanya? Udah dibayar kan? Ya tunggu dong nanti Richard. Ya, kelamaan. Sekarang begini, lu Kelamaan. ingin membantah orang yang bangkit dari kematian dengan modal apa? Modal kematian juga. Manfaat. Apanya? Manfaatnya apa? Manfaat Bangkit. loh, gak usah dulu manfaat. Lo kok gak boleh Sama manfaat? dulu, manfaat buat Yesus. Dia nongkrong di sana, duduk santai. Kalau manfaat buat Yesus berarti keselamatan hanya untuk Yesus yang sendiri. Orang yang di kuburan nggak. Ya kan ini posisi Yesus sudah menginjil orang-orang mati. Kan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, aku akan menjemput mereka. Nah itu dibuktikan nggak sama dia? Dia udah bangkit dari kematian. Lah dibangkitin di bawah lo orang-orang yang mati. Lu satu-satu dulu, lu kalahkan dulu kebangkitan dari Gua kematian. baru lu kalah di Apa? situ. Ya lu udah kalah. Kalau udah kalah, Gua dia kalah. lu jangan jadi orang. Ketika gua kalah manfaatnya apa? Sebentar dulu. Kalau lu sudah kalah, Ah. lu jangan ngebantah. Lah gua gak ngebantah, gua mengiyakan. Jangan diam. Nah gua diam. Apa yang gua omongin itu dulu? Karena lu tidak bisa mengalahkan kematian kebangkitan Yesus. Lah Enggak. memang gua kalah dong. Ngapain lo nanya-nanya? Lanjut, lanjut, lanjut. Apa? Ayo dong. Ketika Yesus sudah bangkit dari Lain sama Islam harus ada barang bukti, harus ada manfaat. Contoh nih. barang bukti Yesus sudah bangkit satu-satu dulu. Jangan Nabi, lu beli baju diam. orang. Ini gua kan satu bukti ya Islam ya. Gua satu bukti ya Islam ya. Waduh dia minum. Aku bang, aku di bawah. Aku di bawah tuh paling gampang tuh. Seru ini seru. Tegang tegang Break debat sama gue jadi ngerokok lagi. Lanjut. Nah gitu ya, deh gue kasih Katanya di situ. Coba pelan-pelan jangan berteriak-teriak sih. Pelan-pelan aja. Tujuh gitu. Lu gak? Lu jangan teriak-teriak, pelan-pelan aja. Ngilang sama tetangga, tau gak? Jul, awas Jul, itu lagi. Ini kan udah debatnya lagi. Bang Al lagi ngerekam. Lu lihat lu gimana ini? Ini lagi seru Jul. Udah bener lu, sholat aja sholat Jul lah. Udah bener lu di sholat. Tadi lu udah ngomong sekarang gini. Gua kasih contoh satu ya. Gua kasih contoh satu. Ini keimanan lu harus bisa mengalahkan ya. Harus bisa mengalahkan. Nabi Muhammad SAW dibangkitkan di Arab, satu Arab Islam. Udah, kalahkan itu. Satu-satu. Ayo. Nabi Muhammad Dibang- Islamkan Arab. Iya. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa mengalahkan kematian. Apa gunanya? Loh, kalau matinya aja satu Arab Islam, apalagi bangkit satu bumi. Kapan bangkitnya? Ya nanti waktu ketika itu apa? Yohanes pasal 6. Jadi kalahin dulu, Yohanes pasal kalahin 6. dulu. Ya Kata sudah. Yesus. Sebentar dulu. Yohanes pasal 6. Yesus ngomong gini. Yang ngebangkitin semua yang di kuburan ku gue, kata Yesus. Kapan bangkitnya? Yesus ngomong nanti. Sama. Sebentar dulu. Dia bukan bangkit dulu. aja. Sebentar Makanya kita dulu. makanya kita Dengar lihat yang dulu. barang buktinya yang sekarang. Belum nangkep lo tadi, denger dulu. Ayo coba yuk, pengen tahu. Seluruh yang Satu, ada di satu, satu. kuburan, ya, seluruh yang ada di kuburan. Katakanlah kira-kira jumlahnya 7 miliar. 7 miliar. 7 miliar lagi tidur di kuburan nih. Oke, siap. Kata Yesus, itu nanti yang ngebangkitin gue. Sekali teriak bangun semua. Ya, elah janji carek. Yohanes pasal 6. Janji carek. Apanya? Itu janji carek. Yesus sudah buktikan dia sendiri bangkit. Lah, ya- Bangkit dulu kebangkitannya baru lu ngomong. 7 miliarnya. Apanya? Kita kan bukan bahas Yesusnya 7 miliar yang mau dibangkitin. Kan Itu janjinya kan? Itu janjinya. Nah, udah dibuktikan. Apanya? Kan dibilang nanti. Ya, masih janji saleh. Sekarang begini, Yesus sendiri. Kita lihat aja Nabi Sebentar Muhammad. dulu, Nabi sebentar Muhammad udah dulu. perlu pakai bangkit satu Arab Islam. Tunggu, Satu Arab. dibandingkan dengan Yesus Tuhan Harus dibandingkan. Harus dibandingkan. Kenapa harus dibandingkan? Pakai kelasnya Itulah. bukan kelas itu ya. Bukan. Itulah Jangan dengan gunanya. Allah dulu. Jangan Jangan dengan Allah sama Nabi Jangan aja. dengan Allah. Allah belum pernah kelihatan. Kemarin sama Cedi kalah. Kemarin sama Cedi kalah balap motor. Bentar ya. Yesus Satu-satu ya. Yesus bangkit dari kematian. Ya. Lu kalahkan ini dulu baru lu ngomong. Oke ya ya. Enggak di sini. Jangan ini belum lu kalahkan, lu udah jualan di pasar. Gua Apa mengosongkan lu diri. di pasar kaget? Gua udah Jangan. mengosongkan diri lah ya. Gua kalah dengan Kalah, Yesus bangkit. langsung baptis. Gua kalah gitu. Nah, sekarang dibaptis nih. Ketika dibaptis, manfaatnya Yesus bangkit apa? Udah kalah gua nih. Pertama, Gua udah kalah nih. sebelum manfaatnya ke orang, buat Yesus dulu. Lah. Satu-satu buat jelasin dulu. Masa manfaatnya buat Yesus sendiri? Satu-satu Buat gua enggak, jelasin. kata perpuluhan. Satu-satu buat jelasin. Lanjut. Manfaat buat Yesus. Manfaat buat Yesus ya? Ketika dia naik ke surga. Tuhan dulu manfaat. Iya. Kan dia dulu, baru orang lain. Ya. Manfaat pertama buat Yesus. Dia naik ke surga bro. Di Oh, tempat. naik soalnya. Pas dia naik kan ada angin tuh segar bukan? Buat apa? Buat apa dia?
Main dulu. Iya, iya. Habis itu Buat dramatis. dia duduk di sebelah Duduk, sana. duduk di sebelah kanan. Kayak gini lah. Belakangnya kalau bapak. Apa itu bener? Sebentar, dia duduk. Lesehan juga kalau karpetnya Pada waktu dia duduk, 1 miliar ya, dia bilang, Gabriel, bikin kopi. Duduk atau berdiri kan? Nih, buat kopi oi. Gue mau kopi, kata Yesus. Iya, iya. Siap bos. Ini maaf ya, lele maaf ya. Serius, ini lu ceritain Yesus. Kesannya tuh kayak leha-leha tau nggak? Naik dulu, bikin kopi dulu. Ini orang Kan tuh mau udah bilang mati. lu tanya apa manfaat kebangkitan Yesus? Pertama, dia nggak gelap-gelapan, di kuburan gelap loh. Manfaatnya Gabriel bikin kopi. Ya satu-satu, oi. Ketika orang bangkit dari kematian, manfaat utama dia bisa melihat terang. Ah, Di kuburan gelap, Ah. banyak cacing. banyak cacing. Nah, ketika Yesus bangkit, Jadi dengerin dulu aja, biarin aja. masuk Dengerin orang dulu. banyak. Ya kan? Ketika Yesus bangkit, Dongengnya bagus. dia duduk. Hmm. Pas dia duduk, dia pengen ngopi. Gabriel, tolong kopi. Kopi. Kopinya apa saset? Cappuccino. Kopinya saset. Gua ngopi. Ketika Yesus ngopi, Yesus ketawa. Ah. Tukang sayur masih di kuburan. Diketawain orang yang mati. Yesus yang ngomong. Yesus yang ketawa. Ngapain lo di kuburan? Waduh, jahat banget. Tukang sayurnya siapa maksudnya? Manusia-manusia yang udah meninggal, ya kan? Jadi semua tukang sayur Lalu yang di Lu kuburan bisa begini. dijemput tukang sayur lu. Wah, ini gelap banget di sini. Kami mau ikut. Siapa suruh nggak ikut? Gua ucap, kata Yesus. Lah, Yesus kan udah penginjilan di alam mati, udah ada yang ikut dong. Tunggu. Aku mau nanya. Tukang sayur yang Kristen juga gelap. Nah, itu gimana? Apanya? Tukang sayur yang Kristen juga masih dikubur? Kalau yang Kristen masukin di Firdaus. Tapi kalau yang nggak percaya Yesus, lagi banyak cacing bro. Ketika cacing itu ingin masuk, mereka berteriak, kenapa nggak jemput gua Tuhan? Tolong lepaskan kami. Itulah gunanya kebangkitan bro. Tapi kalau nggak bangkit, kita nggak tahu kondisi kawan di sana. Nah, itu dia. Kok tahu banget sih isi kuburan? Hah? Lu coba aja lu berani lu mak. Dulu kali kubur kayak eskavator ya. Lu di sinetron kan banyak lo bergali kuburan. Teman gua si Penenggolan dibawa ke neraka, ketemu vokalis The Beatles, John Lennon. Oh, Digantung iya. terbalik, mulutnya keluar cacing, jutaan cacing keluar dari mulutnya. Di kuburan itu. Digantung terbalik, bukan di neraka, udah ketemu kami. Jangan enak. Berarti badannya jadi perosotan cacing gitu. Hah? Badannya jadi Bukan perosotan. habis, dimakan semua sama cacing. Ah iya. Kasusnya dia kenapa? Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa Yesus tidak akan pernah lagi terkenal. Dia terima upahnya. Oh, dia orang Kristen loh. Iya. Dia Kristen, enggak diselamatin. Apanya? Enggak diselamatin. Dia melawan. Oh, enggak main. Dia melawan. Enggak main. John Lennon. Iya. Dia Lennon udah ketemu di neraka. Enggak main kalau gitu. Kalau misalnya percaya Yesus, kalau misalnya percaya Yesus, juru selamat, tapi ujung-ujungnya masih masuk neraka nggak bisa keluar, ya bukan keselamatan namanya. Kan gini, ketika Yesus menyediakan keselamatan, Kalau lu nggak bisa- kita harus beriman, kita harus bertindak juga. Ya udah mana yang ikut Yesus ke surga waktu bangkit? Gua udah kalah loh. Banyak yang dibawa ke surga. Mana? Siapa? Kesaksian-kesaksian Siapa? orang Mukidi. banyak. Stephen. Tukijo. Ricardo Sid 8 jam ke surga, Mary Catherine Baxter 40 hari ke surga, Chonan 17 kali ke surga, siapa lagi? Park Young Woo 8 jam apa berapa? Ini orang-orang yang masih hidup. Ih, Iya. Ini yang udah mati, terus kemudian dia di surga. ya kalau dia sudah di surga ya kita mana bisa ke surga gimana Nah, sih? artinya Gimana sih, apa? lah? Artinya apa? Apanya? Artinya belum ada manfaat yang bisa Jangan disuguhkan salah. dengan Nomor kebangkitan satu, Yesus. sebentar ini loh. Lu kalahkan dulu kematian baru lu bisa jualan. Nanti juga kalah kematian itu. Loh, sekarang gini, Apa? satu masalah belum bisa lu kalahkan, tiba-tiba lu udah pengen launching nggak bisa. Daripada- Yesus sudah bangkit dari kematian, dia bukan agama. Makanya jangan janji-janji caleg lah ya. Jangan dicari dulu. Stop. Bang Adi mau nanya. Lu udah pernah mati kan? Apa? Lu udah pernah mati ceritanya? Teman-teman gua udah banyak di surga. Teman-teman gua Oh, udah kenapa? udah banyak sekali. Terusin. Udah hampir bisa ribuan. Minumnya habis lu kan. Ini kami habis. Waduh, ya wes batunya lucu mil. Tadi itu udah apa lo? Ampasnya semua dari kuliah. Tadi kayaknya ampas semua sudah Jadi semua dari ya kuliah. kan? Apalagi? Ketika Yesus bangkit dari antara mati, kita pegang dulu satu Dari itu. ampas teman-teman. Karena jutaan orang nggak bisa bangkit. Enggak, kalau misalnya nggak ada manfaatnya dan buktinya, itu artinya jadi caleg. Kecuali lu dagang sayur belum tentu ada manfaat. Tapi kalau Kalau dagang sayur ada manfaat lah. kalau saya rebus, Ya itu dari dagangin makanya dong. gua bilang, Yesus ini
sudah mengalahkan maut, itu kemenangan terbesar dunia. Buat sebenarnya. Yesus. Apanya? Ya buat Loh, Yesus. Yesus kan bilang, barang siapa percaya kepadaku akan kubangkitkan. Kapan? Tapi kalau Nanti. nanti dong. Ya, elah. Kalau gitu deh, Bentar lagi kalau Cel. Udah lah ya. Apa? Udah, nanti lah kalau misalnya udah ada yang bangkit diajak Yesus ke sorga, gitu, Nah. diam di sana, udah benar itu. Sekarang begini, ngapain lo berharap orang sama orang yang belum bangkit? Karena udah ada buktinya. Apanya? Satu Arab Islam. Begini Ini loh, enggak. satu Arab mau pindah agama itu nggak ada pengaruhnya, tapi karena semua mereka mati. Bukti Apanya? Islam. Mati nggak? Ya tapi Islam. Apanya? Sampai sekarang dari 1400 tahun yang dahulu sampai Lo sekarang jadi Islam. Arab Islam konsisten. Lo Islam. Tapi ada bukti nggak kalau lo ke surga? Ada bukti nggak? Lo itu udah ada buktinya. Apa buktinya? Satu Udah Arab pernah ke Islam, surga? satu Arab Itu Islam. tidak membuat jadi bukti untuk ke surga. Lo Nah, ke ini- surga belum? Gua belum. Gua belum. Tinggal. Dia udah ke surga. Ya. Kalau sama dia. Ya tapi kan nggak ada videonya gitu loh. Harusnya kalau udah ke surga ada barang buktinya. Surga itu alam roh. Yang namanya kebenaran semua orang bisa memverifikasi tanpa Kalau semua bantuan. di videoin, lo nggak usah jadi manusia, lo jadi kucing aja. Lo kita ini butuh usaha untuk beriman. Gini. Keajaiban kayak misalnya hujan ikan ada videonya gitu. Terus UFO ada videonya, udah dikeluarkan oleh NASA gitu kan. Itu yang aneh-aneh itu ada videonya. Barang bukti itu. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, itu bukan video lagi, itu disaksikan banyak orang. Ya Yesus bangkit, ini orang lain ada yang dibawa bangkit enggak? Lu aku mau nanya kalau gitu. Ini lu gak? Bagus ini. Tapi nggak apa-apa, udah lumayan lah. Lagi seru malam Tapi kelihatan juga pendeta di neraka. Itu lebih benar kan kalau gitu dong. Ada pendeta di Orang Kristen neraka. semua di neraka dibilang. Bukan semuanya, ada pendeta di neraka. Gue nanya Bang Andi pergi. Semua orang Kristen yang dia kenal di neraka dibilang. Enggak dong. Makanya kalau orang dibawa ke neraka perlu butuh kesaksian minimal 5 orang. Jadi kalau satu orang bisa bohong, tapi kalau udah 5, 3, 7, 8, 9, 10, 11, itu udah makin kuat. Jadi harus lebih banyak dibawa ke surga, baru kita punya yakin. Nah ini kan gua mengumpulkan orang yang dibawa ke surga itu kalau itu udah lebih dari 100 orang. 100. Iya. Ceritanya sama semuanya. Di surga ada apa? Ada istana Tuhan, ada istana anak domba. Iya kan? Ada semuanya. Ada infrastrukturnya surga. Makan dulu. Buka. Itu masih ada nih. Habisin. Tenang dulu. Enggak sih, si Julius baru nge-like tau nggak lu? Iya, Baru nge-like. dulu. Iya kan? Jadi itu ya kawan-kawannya, kalau kita ngobrol soal kebangkitan Yesus ke Islam sih mentoleransi dan menghargai keimanan dari kekristenan gitu. Cuman kalau di dialog ya tentunya kita tanyakan gitu, manfaatnya apa ketika Yesus bangkit gitu. Apakah seperti Nabi Muhammad yang ketika darahnya tidak sengaja diminum maka merasa haram bagi yang meminum darahnya. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad bangkit di Arab, maka satu Arab pun kemudian menjadi Islam. Kalau misalnya buktinya di dunia sudah terbukti, maka di surga itu udah pasti terbukti dong, kan gitu ya. Nah kekristenan belum bisa menjanjikan itu. Kecuali gini, kecuali orang yang percaya ke Muhammad langsung OTW naik pesawat ke surga, itu kuat. Kalau cuma jadi Islam, itu belum tentu ke surga. Konsepnya beda lah ya. Kalau lain kan gini. Ini kematian terus kemudian hari penghakiman. Nah ini orangnya kan orang di dunia mati kemudian di alam maut, ada yang di Firdaus. Nanti ketika hari penghakiman orang yang udah di Firdaus nanti turun lagi ke bawah kan gitu kan? Nah ini kan enggak. Sekarang gua tanya, Udah masuk surga turun lagi buat dihakimi. Ini Sekarang kan gua tanya. capek repot kalau di Islam nggak kenapa begitu. Muhammad tidak sehebat Yesus bisa bangkit dari orang mati surga? Karena gini, sehebat-hebatnya orang bangkit, tentu kontribusi untuk kehidupan sosialnya apa gitu loh. Islam lebih ke sana. Sekarang contoh kayak gini ya, Yesus bangkit di Israel ya, di Israel. Apakah Israel keluar dari penjajahan Romawi dengan melihat Yesus bangkit? Enggak. Apakah Bait Suci menjadi bebas dari penjajahan Roma? Enggak juga. Apakah Yahudi menjadi dibebaskan dari pajak-pajak orang Roma? Enggak juga. Kalau lu ngomong perang, itu jatuhnya ngadapin preman. Lebih ngeri mana ngadapin preman? Kalau lu ngomong penjajahan, itu nggak ada bedanya kita ngadapin preman ya kan? Kita dibebaskan dari perampokan, ya. Kita dibebaskan dari preman. Ada yang lebih ngeri. Lu bisa nggak dibebaskan dari maut, yaitu kematian. Kematian itu jauh lebih menakutkan daripada preman. Ya iya cuma kalau kematian kan urusan nanti. Kita lihat yang sekarang. Makanya Yesus memberikan kepastian. Ketika dia sudah turun ke neraka dan dia naik lagi ke surga,
dia sudah fix tahu persis siapa yang ada di neraka. Karena dia udah pernah di sono. Kan selama 3 hari dia di sana. Kan? Iya, manfaatnya apa? Apanya? Pertama, manfaatnya bahwa dia bisa membongkar semua tabir kegelapan dan tabir rahasia. Dia udah tahu siapa yang di neraka, siapa yang di surga, dan kita harus tahu bahwa di dunia ini penguasa dari dunia ini adalah Lucifer itu penyesat. Jangan sampai lu disesatkan sama Lucifer. Nah, terus udah kayak gitu, udah informasi itu sudah tahu, terus apa? Ketika Jadi, Yesus- untuk bangsa Yahudi. Ketika Yesus Itu kan lahir dari bentar. sini. Ketika Yesus bisa bangkit dari kematian, artinya dia punya kuasa ngebangkitin lu. Iya, terus udah bangkit bagi selamanya. Lu dibangkitkan, ya lu dimasukin ke surga sama dia. Oke, sekarang Lazarus ada di mana? Apanya? Lazarus. Lazarus ya sudah di surga. Dengan daging-dagingnya. Gua ngasih ke Lumayan Cebi. Ini kalau manusia biasa ketika dia mati itu dagingnya hancur. Tapi pada waktu nanti rapture itu dagingnya berubah menjadi tubuh PA. kebawean. Terus sekarang Lazarus tinggal di mana kalau? Sekarang dia udah di Firdaus. Dari Firdaus Udah aja, udah. sama daging-dagingnya. Apanya? Sama daging Sudah dagingnya. dirubah. Ketika orang masuk alam roh itu tubuhnya dirubah menjadi tubuh-tubuhnya Oke. sama seperti Yesus. Dia Bareng punya sama orang-orang kudus yang bangkit di Matius itu. iya, Itu udah bangkit gak mati lagi tuh. jangan mati lagi. Oh, mantap, mantap, mantap. Nah itulah gunanya kita kan semua kan menjadikan surga. Oh. Nanti kamu masuk surga, tapi cuma Yesus doang yang secara nyata mati bangkit dan naik ke surga. Yang lain kan, yang lain kan cuma kunci. saya mau ke surga. Habis itu dia Jangan meninggal. lagi, kita udah dikunci. Ada orang-orang kudus sama Lazarus bangkit. Itu kan yang bangkitnya Yesus. Iya, bareng-bareng kan semua di surga. Iya terus. Iya, Masalahnya apa? dengan daging. Iya terus Hah? apa? Nah, kalau begitu Bye-bye. artinya Lazarus dan juga orang-orang kudus ini Dia selamatin diri lu dulu, jangan ngurusin Lazarus. Lu belum selamat kok. artinya Artinya tidak spesial lah ya. Artinya tidak spesial. Sekarang gue tanya, kalau lu mati kemana? Orang ada kan ada Gua tanya, Lazarus. Nggak ada kalau lu mati sampingnya. kemana? Ya, gua ke alam kubur. Alam kuburnya jelas, neraka surga kan neraka jadi tengah-tengah lo. Lo nggak bisa Nggak ada saudara nanti sampingnya. sebelum hari Oh penghakiman. tidak salah, ketika orang mati, kalau dia tidak berada di dalam Yesus langsung itu malaikat maut jemput langsung dibawa ke Hades. Nah, terus kalau Bisa. gitu manfaatnya apa hari penghakiman? Apanya? Hari penghakiman, orang-orang yang di Hades sudah disiksa nih kan? Disiksa nih. Hari Poco F5. namanya alam maut. Nah hari penghakiman, Passwordnya di alam 1 sampai maut 8. setan belum dibakar, setan nyiksa. 1 sampai Setelah 8. hari penghakiman, ini alam maut, ini bulat-bulat dicampakkan di lautan api. Beda lagi, lautan api sama neraka beda. Lautan api itu adalah pembakaran manusia dengan setan. Tapi kalau neraka, setan nyiksa manusia. Jadi ada orang masuk neraka dan surga tanpa penghakiman. Orang masuk neraka. Waduh. itu penghakiman. Sebentar dulu. Itu yang disiksa. Tapi setelah hari penghakiman, hakimnya siapa? Kan Yesus hakimnya. Udah disiksa, dihakimi, disiksa lagi. Ini kan iblis kan belum dihukum. Iblis kan sekarang belum dihukum. Mulai susah ini. Udah masuk Islam aja lah. Lah lu gimana masuk Islam? Udah pernah kalah maut belum? Udah dia masuk Islam. Karena Ini Gua, relawan. maksudnya kalau sekarang gini, Kalah lu, maut tapi ya. lu ngomongin alam goib, birokrasinya angguran birokrasinya lu gak pernah kesana kan? Birokrasinya Coba lihat. tanya, pernah ketemu Udah surga masuk nggak? neraka, hari penghakiman. Gua Masuk tanya, neraka lagi. Orang udah masuk surga, hari penghakiman. Oh, enggak masuk dong. naik, Oh, enggak. balik naik turun naik turun. bukan, salah kali. Intinya gini. Itu si Lazarus sama orang-orang kudus itu kan udah bangkit tuh. Udah bangkit tuh, terus mereka hidup di surga. Nah, hidup di surga nih kan bareng Yesus. Ya kan? Sekarang lo di mana? Ini gua teleponin tunggu dulu, nih. ini Lazarus udah bangkit ya. Nggak mati kan? Nah, sekarang ketika Lazarus dan orang-orang kudus sudah bangkit dan hidup di surga bareng Yesus, manfaatnya apa? Ya, Buat orang-orang Israel. Diangkat sama Cebi. Ya manfaatnya bagi mereka yang ini dong, artinya bahwa ada pengharapan bahwa orang yang percaya kepada Yesus surga. Pengharapan, bukan kepastian. Kan sudah ada penjaminnya. Lah, Udah Islam. kok Islam apanya? Muhammad belum tahu Muhammad bangkit kok masuk Islam? Catat. Nanti akan bangkit. Semua manusia akan bangkit. Iya, saya sudah bangkit lama ini pakai acara nanti. Gua nggak butuh nanti bro, gua butuh kepastian Udah sekarang. bangkit kok kabur. Apanya? Udah bangkit kok kabur, ngapain? Siapa? Yesus. Kabur kemana? Kabur ke atas, ke langit kalau bilang. Mana ada orang kabur ke atas ini udah stres ya. Kabur itu misalnya ke gunung, ke hutan. Ini itu bukan kabur, namanya naik ke surga. Setelah dia naik ke apa? Ngapain dia? Bertahta. Enggak, ngapain dia naik ke surga? Kasihan tuh pengikut-pengikutnya. Oh, kasihan sih naik ke surga. Orang yang naik ke surga jangan orang nasihatin. Lo masih di bumi. Lo masih di bawah. Kasihan mamanya. Lo kalau lo mau masih tinggal di bumi, lo jangan nasihatin orang yang di atas. Kecuali lo udah naik ke atas. Ini Baru tahu nasihatin. enggak? Lu pernah nggak rasain gini ya? Ini anak lu nih, ya setengah mati lu besarin.
begitu udah sukses, sudah jadi raja dia, ngajak aja mamanya. Lu sebagai Kita manusia sendiri di atas. Lu sebagai manusia berdosa lu jangan nasihati Yesus. Karena lu manusia berdosa. Apalagi lu juga menunjukkan kebenaran. Jangan. Kok Yesus dinasihati? Ini kan manusia berdosa. Mama, Mau nasihatin dia yang maha kudus. Nanti gua ngeri ya Yesus emosi disuruh Enggak benar ya? malaikat tolong dulu. Udah bang, Tempat dulu munculnya si lontong. Bangkit ya. Ya itulah ya. Apa? Maksudnya gini kan Yesus sudah dikasih kuasa surga dan di bumi ya. Iya, terus? Kuasa surga dan di bumi. Gitu. Yesus udah bangkit nih. Ngapain dia ke surga gitu loh. Bukannya dia jadi raja damai aja di dunia. Sebentar lagi kan dia mau datang. Udah, mau nanya lagi. Udah 2000 tahun. Aku yang mau nanya lagi. Ini loh. Bentar lagi juga. Enggak. Pertanyaannya kalau Yesus datang, lu ngumpetnya di mana, Bro? Kalau Yesus datang gue debat. Kita Gabriel. Itu pertanyaan itu udah gua pernah gua tanyain ke dia. Udah gua tanyain. Yesus Iya. Jadi gini Pak. Yang ini utusan atau ini gitu tuh. Gabriel. Udah gua pernah tanyain itu lah ya. Manusia lontong ini campakan lu Gabriel. Tapi Gabriel diangkat kaki lu. Ya gua angkat balik lah. Abang Berakhir, Bro. abang ya. Gua angkat balik lah. Gabriel Gini, tinggi di sana. kalau misalnya Gabriel 4 meter tingginya. ya udah, gua pakai itu. gua pakai kekuatan iman gua. Gua nggak akan kalah kayak Yakub gua. Gua akan bergumul dengan baik dan benar. Gua pernah Belajar dari berdoa di Habib. lantai 22. Gabriel datang, badannya gede banget dan banget. Udah pernah lihat Gabriel belum? Belum ah, berarti suka. Nah, ini loh. Nggak ngeri. Ini nggak ngeri nih. Nggak, menurut masalah Yesus datang 2030. Menurut pilih kamu kapan? Di bawah 2030. Di bawah 2000 berapa? Mungkin sekitar 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Berarti 2028 ya. Sekitar gitu. Turunnya nanti di mana? Rapture itu. Turunnya nanti di mana? Enggak, dia jemput kita di awan-awan, kita naik orang Kristen rapture. Itu yang hari apa namanya di Alkitab namanya? Hari pengangkatan ya, yang lu bilang itu kan hari Pesta pengangkatan. perjamuan ikan anak domba itu. Terus kalau yang bukan Kristen Oh, gimana? perjamuan ikan anak domba. Iya hari pengangkatan ya dia. Wow. Jadi yang bukan Kristen dia Dulu lagi ada. enggak dulu. Jadi yang Kedua, Rokok dengerin. kumat. Woi, enggak, dengerin kedua. Itu tuh mau. Kumat. Yang kedua dengerin. Kata dia, anjir, gua rokok pendataan gua bisa bangkit. bukan gue kesel yang itu bukan. Iya, bisa bangkit. Kan Gua gua gara-gara goncangan hidup ini begitu kuat. Nah, kedua nih. Apakah semua Kristen diselamatkan? Kan ada yang pakai Islam, ada yang mana yang diselamatkan? Yang batu Islam. Lu ngapain sih lu ke gua lu ya juga tabok lu juga. Nah, kalau Islam. nggak Islam gimana nasibnya? Ya. Ini lagi. Kayak bom-bom, Yohanes 3:5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh dia tidak bisa masuk. kayak bom-bom, Sokatun, Elia, nggak masuk. Makanya dia nggak bisa gabung sama para nabi, nggak bisa dia. Jadi Rohnya orang dia nggak- beda. Rohnya dia roh hiena. Lu di sana Roh lo, singa. lu diajar sama Ibu Darni, Akin lu diajar lo sama Ibu Darni. Budarni kalau Budarni ketemu apa gua, nih? Budarni kalau ketemu gua ciut langsung dia. Baluga. Lu bilang ciut juga. Iya, Selesai tuh. Tuh kalau di kamarnya ganteng soalnya. Ya Budaya kan Belum masalah gantengnya. budaya kan janda mati. Janda mati doi. Awalnya dia janda mati. Doi promosi. Dia ini kalau informasi ke apa keuntungan dia cepat dia informasinya sama dia. Jadi lu siapa budayanya atau Renata? Ini cepetan gua lagi nyari koin cepetan lagi. Yang kedua lagi kayak ini loh, ini bener serius nih kan? Ini serius ya, lu jangan main. Iya, itu loh. Ya coba bahas yang hari pengangkatan ke ya coba. Tapi Rob pendeta lu harus keluar. Enggak, ini gua ngecek lu pengajarannya bener apa Kalau dia enggak. nggak, kalau dia sesat jangan kasih. Ya kamu tahu saja, kasurnya suruh pindahin keluar. Kamu aja sesat gimana mau Diam viewer gua udah 500 cepet. Enggak. Dialog. Diam dulu semua, nih. Lu praktekin nggak habis minum gimana waktu Roh Kudus datang ke lu? Lihat nggak ya? Oh, Roh Kudus menghampiri Iya, coba. ya, ketimbang lu ketimbang Oh, lu. kamu udah sih banyak. Awas ya. Aku tahu makan. Ketimbang lu. Tapi nanti nggak, lakinya terjatuh. Tapi nanti. Coba. Di situ aja lu ya dia. Ini aja dulu kan ya. Coba. Duduk aja. Nggak apa-apa, gue nggak main. Sini aja. Enggak dia mesti Ini healing kalau- dulu. Enggak.
kalau Roh Kudus itu turun memang ada bahasa roh. Bahasa roh. Ini dulu. Jangan diganggu Res. Jadi kalau Roh Kudus itu turun, kalau Roh Kudus itu turun, Bisa sih sekarang ya? Bisa nggak? bisa jadi. Bisa tungguin aja mudah nih. Enggak. Bukan. Kalau Roh Kudus itu turun, Yang terpisah dia. itu memang ada keluar bahasa roh. Tapi ketika Roh Kudus itu turun, lu kumpulin di sini tukang santet, tukang apa, lu kumpulin aja di situ. Nggak akan gitu. Karena Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa di surga. Wah, ini kesentuh. Bohong lu. Rohnya Bapa di surga. Ini kesentuh. Nggak masuk. Cep, suruh buka komal sama Julius Bawel. Suruh buka komal katanya lu. Sekarang ya. Itu masuknya aja. Ayo. Sekarang penting nggak Jadi kan tidur. gue pernah, iya. Halo? Jadi Roh Kudus itu juga Peringatan bro. Ah, udah merokok peringatan. Jadi jangan merokok. Gak bisa lah. Roh kebenaran. Ah. Roh kebenaran itu bisa dilawan. Kayak gini kan, kalau mulu kan di depan sama gua, kenapa mau dilawan? Karena ada ayatnya, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Lah, gua tuh nggak Ini jadi. ibarat kata kalau di dalam roh ini hiena, tapi roh yang ada di dunia singa. Dimakan gitu. Oh, buru-buru. Ada ayatnya, ketika hakim Hakim pasal 16, maka berkuasalah roh Tuhan atas Simson, maka Simson mencabik singa seperti mencabik anak kambing. Karena kenapa? Karena Oh, si Dea punya Roh Kudus, jangan ngeblank. ini ada jinnya. Tapi jin iblis. Tapi yang ada sama gua, pertama roh Allah, yang kedua, Mikael bro. Itu Mikael itu malaikat panglima bala tentara surga. Itu gantengnya banget. Masuklah ke dalam aqua gelas ini lu, Ga. Masuk lu, Ga. Masuk lu, Ga. Allah yang rohnya ya. Kenapa? Karena loh, kalau roh gua adalah roh kucing, gua masih cinta sama dia. Tapi karena roh gua adalah singa dari Buddha, maka dia kalah Enggak, dengan sebenarnya lu kan puji, lah. salah lo, sesat mulutnya. Lu kan puji. Lu kalau jatuh tuh apa berhentinya lama? Gelinding terus. Ya, ini aku nggak punya tripod guys. Maaf ya. Enggak, kalau ada yang ngaku Kristen kayak Unitarian, SSJ, Oneness gimana itu? Apa tuh? Oneness, Unitarian, Oneness? SSJ gimana itu? Sebenarnya sesat semuanya sih. Tapi kalau Wanda kan masih mau diajak menyembah, Samuel, di kanan, itu lama-lama bisa diatur. Tapi kalau Tritunggal model-model kayak Sofiatu itu udah ibarat kata Udah akut. ibarat kata udah ampas. Ampas. Kalau Muslim itu masih mau belajar. Coba dong gini ya kawan-kawan ya. La ini 3-4 tahun yang lalu tuh dia adalah pujaan para Kristen mati, cewek-cewek Kristen itu. Coba ceritakan dulu hubungan lu sama Sofiatmu tuh gimana dulu. Ya dulu. Nah, Sofiatu ini seru nih. Imun Sarah. Romansanya. Jadi Iya. kalau ahli romansa di apa di Islam kan gua ya. Nah, ahli romansa Ya. dalam kasih di kekerasan itu Luga Tambunan. Ceritain dulu. Apalagi Kan kemarin gua masuk rumahnya Sofiatu. Iya ya. Tiba-tiba gue denger kok ada yang maki-maki gua. Siapa sih yang maki-maki gua? Iya Sofiatu. Iya. Gue bilang gini, Sofiatu, kamu jangan marah-marah. Sebenarnya tuh aku tuh baik sama kamu. Gitu ya, tiba-tiba main heboh. Nah, udah Bang Uga, Sofiatu tuh belum nikah deh gitu kan. Enggak, gua nanya sama Sofiatu tuh baik gitu. Jadi udah itu Sofiatu senyum-senyum aja gua bilang, Asik. belum juga dia apa-apain tadi. Asik. Lu tahu dia senyum dia nggak pergi. Tahu dia. Nih, kayak gitu. Terkesima malah lu gak. Coba gue gitu nanya udah langsung dulu semua dia punya apanya jinnya. Ya itu kan pas main kemarin. Kenapa dia bisa begitu dulunya tuh sama lu gimana? Ya karena gue orangnya kan cool, win, dan dia lewat aku. Sesat kamu, maki-maki gue. Kamu lupa tamunan ya, kamu awas kamu ya. Pendeta kamu saya kenal, kurang ajar kamu. Ya itu pas berantemnya dulu kan sempat ngechat sama lu. Apa itu? Ngecek. Iya kan dulu lu cerita gitu. Apa? Ya coba kayak gimana ya? Intinya sih Sofiatu itu sebenarnya kalau kita merangkum dia dengan baik, kalau Sofiatu masih bisa. Karena kenapa? Sofiatu sebenarnya harus mampu. Nah sempat deket gak sama lu? Ya udah sih. Kenapa sekarang Mungkin sih? dianya kali ya. Dianya deket sama lu. Mungkin. Nanti dia pula gitu kan. Ya. Wah, ya udahlah. Jadi
Besok kita ketemu lagi, kita mulai belajar rukun Islam sama rukun iman ya lah ya. Nggak apa-apa, asal ada kita aja. Gue Ini dia mau bilang untungan. Asal ada amplopnya dari. kita. Atau guncang. Ada lagi ya pertanyaan nggak? Oke, silakan. Ya, kayak Sofiatul. Kalau Bobo gimana Bobo? Bongbong sama Soda itu sama, Sama ya? karena mereka Anak jadi buahnya mengasihi manusia. Oh, iya. Mereka hanya anak buah. apa gini, takut kehilangan teman. Kalau gua kan orangnya Nah, nggak punya teman tuh nggak apa-apa, yang penting gua radikal. Oh itu Ray. Lalu. ada lagi nggak? Gua pernah denger nih, Saifuddin Ibrahim sekarang luar negeri kaya, Pak Ujong kaya. Kenapa lu nggak ikut dia? Saifuddin Ibrahim tuh nggak kaya di luar negeri. Paul Jong pun sebenarnya nggak kaya, biasa aja tuh dia. Oh kalau kan tinggal di tenda di taman. Iya. Di tenda itu apa? Taman luas. Oh, pantas lo gitu dia gali-gali tenda di Iya, dekat gua pernah nembak rumah. dia. Lu tahu dari Dia kan mana? ini posting dia gali sama anak istrinya. Oh mungkin dia apa? Kayak musafir gitu ya jalan. Homeless. Homeless nggak Homeless dia? jatuhnya ya? Iya homeless. Jadi Tapi tapi kan pernah mereka ada buat nyari tipe donasi yang dari ini, pemerintah yang Jepang, apa Jerman, Belanda. Belanda. Mungkin mau dari apa? Istilahnya itu apa? Suaka. Nah, suaka dari pemerintah. Kan lo Kasihan kasih dia sekeluarga. Nah sebelum kita tutup kak, Gini. nah, Gue nggak setuju lu ngomong bahwa Saifuddin Ibrahim, Paul Jack itu lebih bahagia dari itu. Gue lebih bahagia pilih tinggal di Indonesia. Negara yang mengintimidasi gue. Gue mau kemana? Mau ke Danau Toba. Besok kalau mau bikin pesta Danau Toba, rencana apologi muslim mau gue undang. Makan-makan kita di pinggir danau. Bayar sendiri tapi. Nanti gue akan subsidi untuk beberapa orang yang menurut gue pantas untuk disubsidi. terakhir kak, menurut kamu yang diskusi ini juga menista agama, pendapat kamu apa? Contohnya contoh. Ketika orang tidak memiliki roh Sama kudus, kiamat misalnya. ya, ketika orang tidak memiliki roh kudus, maka mereka menjadikan penginjilan itu menjadi komunitas untuk mencari uang, popularitas, dan yang pasti bukan dengan kasih tapi dengan kekejaman. Jangankan sama lu, sama gua aja yang sesama Kristen, dia brutal sama gua, gitu loh. Jadi orang bukan masalah dia nyinggir, tapi apakah dia ada roh kudus? Kalau dia nggak ada roh kudus, udah pasti kejaman udah. Dan udah terbukti kan, kiamat. Christian Grey kemarin maka gua gila loh. Oh iya, gua cari lo ya. Gua nih bisa dapatin tempat lo dalam tempo 5 menit. Gua blok tempat itu. Gua bilang, Dibilang gitu tuh mau Christian Princess. gua kan cuma bilang, gua dengar tuh kata si Sarah di Cikampek. Lu bilang kayak gitu. Bukan ngajak aja atau ngomong gitu. Ngajak kami biar kami rekam. Lu pas ngomong kayak gitu. Iya. Iya, habis gua datang gua langsung ke dari palsu kan. Lu bayangin aja nyanyi di Cikampek sama cewek. Betul kan ya, Yang Sarah itu kan. 46 tahun. Nah itu dia. 46 Habis tahun gua masuk, gua langsung dimaki-maki sama dia. Besok masuk lagi, nanti malam masuk lagi lah. Kami rekam. Iya. Kedua kak, kak, Itu. apa pendapat kamu kak selama ini sesama Kristen banyak yang benci kamu? Apa yang kamu ucapkan kepada mereka? Saya Kalau- masuk Islam gini, gitu. gini. Yesus sudah mengatakan bahwa yang masuk neraka itu lebih banyak. Jadi ketika banyak membenci gua udah biasa. Makanya kita harus berpegang pada yang masuk neraka itu lebih banyak. Jadi ketika ada orang membenci lu berada di kita ini harus menjadi orang yang melawan arus. Jangan kita ngikutin arus. Ngikutin arus lu ke neraka lo. Karena lu bisa lolos dari miliaran orang yang masuk neraka udah ngeri lo. Apalagi lu bisa jadi penguasa di surga. Nih dia ngeliat gua dapat apa? Bukan cuma sebagai rakyat, gua tahta. Itu dong video Duduk di atas tahta gua. sohibnya. Si Ray ngeliat gua, bang, gua udah ngeliat istana lo bang, gedenya minta ampun, itu dari emas dan lu mahkota lu berlian. Satu lagi kak. Lalu malaikatnya ngomong gini, ini lalu ketampilan yang sudah menghabiskan hartanya untuk menginjil. Terus kalau kalian ada adik di bagian mana Itu ya? dong, kayang. Jangan dulu. Dia posisinya masih di luar. Oles masih di luar. Masih di luar, belum masuk. Jadi rakyat aja belum tentu bisa. Ini apa? Makanya cepet-cepet sama si lo, sama si ibu kayak tadi. Lu pukul paha. Ini apa? Jadi menurut maksud lu tuh orang Kristen ada yang masuk neraka? Ya itu orang di luar yang menolak lu sebagai nabi itu masuk semuanya nih. Masuk neraka. Bukan cuma masuk lagi nih. Itu udah masuk neraka bisa keluar lagi gak? Nggak bisa, udah lo di situ. Mana tetap lo di situ. Satu Di lagi bisnis kayak jualan kacang kayak di situ. Kak, ngomong mereka kan, kalau ada yang Oh iya. bahwa
semakin menghujat, semakin ada donasi nggak? Menurut kamu ada nggak sih mereka di belakang dia? Sesama orang neraka akan saling mendorong. Orang neraka juga punya duit. Maksudnya orang yang akan ke neraka juga banyak orang kaya. gitu. Jadi sesama orang neraka pasti saling support. Karena senasib bareng-bareng nanti nangis bareng di neraka. Lomba menjadi. Iya, paduan cerita ya. 1, 2, 3. Wah. Terakhir Kak, banyak yang memakai fotonya Bang Juma, foto saya, Pak Desugi apa semua dipasukan demi nyari poin. Sebenarnya Menurut kamu, pendapat kamu gimana Kak? itu menunjukkan bahwa mereka kalah sama lo. Walaupun lo masih muslim, tetapi Tuhan itu kan melihat hati kita, kesulitan hati kita. Semua kan hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi di depan. Iya kan? Kita nggak tahu, gue pun nggak bisa menentukan. Tetapi yang pasti orang muslim itu sebenarnya lebih dikasih Yesus daripada grup ahli Taurat ini. Ahli Taurat ini inilah sampah di neraka. Ya, tapi gue nggak masuk di grup ini. Gue masuk memang di grup orang-orang saleh lah gitu. Orang salah ya. Iya lah. Nah selama ini Kak, kalau lu kamu pernah emosi sama Pak Tito, Iya. itu fungsi trompet sangkakala itu apa sih Kak buat kamu itu Kak? Kalau lagi emosi dimunyikan atau seperti apa? Itu fungsinya. Ada seorang dukun di Samosir, Ya. termasuk tokoh, dia melihat iblis-iblis yang ada di Pusuk Buhit, tempat penyembahan orang Batak. Mbak, Pusuk kau bahas. Ya, ketika sangkakala itu ditiup, dia melihat katanya pocong berlarian dari gunung itu berhamburan kemana. Ketika sangkakala itu, Harusnya kan lompat, lupa dia. ya namanya udah mereka. Pocong nggak panik lari kata lupa. Ya sekarang gini, Mikaela mau pasukannya gue Aturan loncat. udah tinggi, udah gedenya 4 meter kan, nggak ada pocong, hancur nih, gue cabut dah. Gue ada kaki terbang, dia cabut, ya kan? Ya namanya itu. Nah ini kan kalau Terbangnya kayak lumba-lumba ya. kalau Mikaela sama pasukannya udah emosi kan ngeri kan, seperti orang Amun, kasih patah. Kenapa sih malaikat tempat tuh emosian mulu Hah? percaya? Malaikat tempat tuh emosian mulu Jadi percaya. si jelek banget masalahnya, Enggak. hancur banget mukanya, gila ya, udah jahat hancur lagi. Kak, ada 2 pertanyaan. Siapa yang paling kamu sukai dan tidak sukai di debater Kristen dan debater Muslim? Sebut namanya. Yang paling tidak kau sukai dan kau sukai? Debater Kristen. Ya, debater Kristen dulu. Habis ini tuh diajar sama Kain. kok. Yang kau sukai siapa? Yang saya suka, Ya. debater Kristen. Ya. Kalau debater Kristen, Agatha. Yang disebut yang dibagi. Agatha itu dulu pernah deketin gua, Astagfirullah. Agak tadi kaki kau. sampai minta 20 juta lagi kan, gua bilang. Parah lu bongkar orang lu, Baptis ya, parah. udah Baluga, aku mau dibaptis sama kamu. Nanti kalau kamu udah dari Bukan aku pengen punya anak dari kamu kan. Jawab dulu ya, tidak kau tapi sukai kan dulu. gua kan orangnya tidak mau memberikan. Nah, kalau yang pasti gua sama Aderion dekat, karena dia kan drummer gua kan pemain bass. Ya. Gua ada rencana punya project untuk bikin konser ya drummernya Aderion. Yang paling kau tidak sukai. Samuel teman gua. Yang kau Selam, sukai. selam supaya selamat. Silakan. Udah ada beberapa orang yang gua ajak khusus yang mau dibaptis. Kebetulan di tempat kita juga udah ada kolam ya. Ya. Kolam apa? Kolam ikan apa? Kolam baptis. Oh, kolam baptis. Nanti kalau misalnya Yesus udah terbaik, Mana lu ngapain itu? udah lah. Gimana caranya? Praktekin nggak? Ayo contoh. Contoh. Misalnya Gua di titip. Lu tunggu ini tutup barang aja. Contoh. mana udah lu kewajiban dibanding kan ini. Kalau orang tidur di situ, nanti kolam. Kadang-kadang begini bang, jangan. Dia masih bahagia, dia nggak banyak. Lamaan kamu. Langsung dicelupin ya. Nanti orang-orang ada tangan orang berapa? Ais. Jangan boleh begitu. Enggak, jangan. Nanti ada offline. Nanti kalau offline. Tunggu. Hoi, itu ada kolam tuh. Itu ada kolam. Oke, terima kasih buat semuanya ya. Oke, Sehat. sehat, terima kasih semuanya. Jangan wudu sama gua bareng karena terbukti. Islam itu barang buktinya kita juga. Ya jelas gak, kalau boleh saya edukasi hanya gak dengerin gak sebelum saya tutup gak? Gak dengerin gak sebelum saya Ya kenapa? gak sebelum saya tutup hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kores.